Salam, selamat siang untuk bangsa Papua dari Misol Sorong sampai Samarai Penje dan simpatisan internasional yang mendengar kesaksian kami. Saya Selpius Bobi, Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua. Kesaksian yang kami mau sampaikan ini adalah jawaban dari doa dan puasa yang disampaikan oleh Tuhan pada tanggal 1 Agustus tahun 2022 pada jam 9:30. Syukur bagimu Tuhan. Atas perkenan Tuhan, atas restu Tuhan, atas perintah Tuhan, bangsa Papua dari Misol Sorong sampai Samarai telah mengadakan doa dan puasa dari tanggal 21 Juni jam 12 siang sampai dengan tanggal 31 Juli jam 12 siang tahun 2002. Kegiatan doa dan puasa itu berlangsung secara tertib, aman dan lancar. Dan pada tanggal 1 Agustus, Tuhan melalui utusannya menyampaikan jawaban dari doa dan puasa. Tentu kegiatan doa dan puasa ini kita laksanakan di bawah tema sentral, pemulihan diri menuju pemulihan bangsa Papua. Bangsa Papua sudah berjuang sudah cukup lama. Kita berjuang dengan segala kemampuan yang kita sudah miliki. Kita sudah korbankan segala yang ada pada kita. Tetapi kita tidak menemukan jalan keluar. Melalui pergumulan yang panjang, melalui doa dan puasa, Tuhan singkapkan, Tuhan menyampaikan rahasia masa depan bangsa Papua kepada kami dan kepada hamba-hamba Tuhan tertentu yang Tuhan pakai, yaitu nabiya, ada nabiya perempuan, dan juga ada nabi-nabi Papua. Rencana dan kehendak Tuhan itu telah kami bukukan dan kami launching sekaligus mendeklarasikan deklarasi bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan pada tanggal 1 Desember tahun 2020. Kami laksanakan itu atas perintah Tuhan. Di dalamnya kami deklarasikan, kami umumkan berdirinya Kerajaan Transisi Papua. Dan kami launching buku yang setebal 330 dengan judul Bergulat Menuju Tanah Suci Papua. Kami laksanakan ini atas mandat Yahweh. Dan kami umumkan atas nama bangsa Papua. Dan itu atas perintah dari Tuhan. Sehingga rahasia itu kami sudah buka sejak tanggal 1 Desember 2020. Dan buku itu sudah beredar luas. Kami sudah bagikan kepada para pemimpin baik Indonesia maupun pemimpin Papua. Dan itu adalah rahasia Tuhan yang sudah disingkapkan kepada kami melalui utusannya dan juga melalui Roh Kudus. Dan melalui penglihatan. Perwujudan dari semuanya ini, Tuhan kasih tahu bahwa bangsa Papua harus menguduskan diri sebelum Tuhan memulihkan bangsa Papua. Sehingga kita sudah laksanakan doa dan puasa. Pertama kami laksanakan pada tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 14 Mei tahun 2021. Tetapi hanya sedikit orang Papua yang terlibat dalam kegiatan doa dan puasa. Sehingga pada tanggal 8 Agustus tahun 2021, Tuhan perintahkan bahwa bangsa Papua harus adakan doa dan puasa itu serentak dari Misol Sorong sampai Samarai. Karena doa dan puasa yang pertama kami laksanakan itu hanya sedikit orang Papua, tapi itu pun hanya Papua Barat. Utusan dari Tuhan sampaikan
bahwa yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan mau pulihkan negeri ini adalah bukan hanya Papua Barat, tapi dari Misol Sorong sampai Samarai. Tuhan mau wujudkan rencana dan kehendaknya. Sehingga kami melaksanakan tugas itu dari tanggal 28 September tahun 2021. Kami keliling tanah Papua. Dan akhir tahun 2021 kami masuk ke PNJ. Kami bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di sana. Dan akhirnya di sebelah juga kami bentuk jaringan doa, rekonsiliasi untuk pemulihan Papua. Akhirnya doa dan puasa terselenggara dengan baik. Didukung oleh pemimpin-pemimpin gereja, sinode, pastor di tanah Papua. Sehingga kita sudah melaksanakan doa dan puasa mulai dari tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 31 Juli. Adapun keputusan dari Tuhan yang disampaikan pada tanggal 1 Agustus jam setengah 10 pagi di tempat ini, utusan Tuhan sampaikan ada 3 wujud doa yang kita sudah doakan dalam doa dan puasa. Yang pertama itu bertobat, berdamai dengan siapapun, dan bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Utusan Tuhan sampaikan bahwa di dalam doa dan puasa itu ada utusan Tuhan yang dipimpin oleh 3 malaikat agung yang Allah perintahkan untuk keliling di seluruh tanah Papua dan di rantauan. Ketiga malaikat agung itu adalah malaikat Mikael, yang adalah panglima bala tentara surga, yang disebut panglima Laskar Kristus. Yang kedua adalah malaikat Gabriel, yang mengabarkan berita, kabar gembira ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah malaikat Rafael, yang menangani tentang kesehatan dan kesejahteraan. Mereka 3 ini yang memimpin selama 3 minggu. Mereka keliling dan mendata siapa orang Papua yang betul-betul doa dan puasa, dan siapa yang hanya setengah-setengah, dan siapa yang tidak terlibat dalam doa puasa. Mereka mendata. Hasilnya adalah mereka bagi ke dalam 3 kelompok. Hasilnya adalah mereka bagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu yang mengeraskan hati, yang tidak bisa bertobat. Kelompok yang pertama ini sudah diserahkan kepada iblis. Nah, itu kelompok yang pertama, sudah diserahkan kepada iblis. Supaya iblis yang mengolah dia. Supaya mereka menjadi milik si iblis. Kelompok yang kedua adalah mereka yang belang-belang. Artinya bahwa ada hitam, ada putih. Artinya bahwa mereka bertobat setengah-setengah. Itu adalah kelompok yang kedua. Dan kelompok yang kedua ini, itu Tuhan Yesus yang minta kepada Bapa di surga. Mereka ini diberikan kesempatan sedikit waktu sebelum keputusan Tuhan tentang masalah Papua. Penyelesaian masalah Papua sebelum penyerahan kedaulatan dari bangsa Indonesia kepada bangsa Papua. Mereka diberi kesempatan sedikit waktu, yang mereka yang masih bertobat, yang masih setengah-setengah, yang kelompok yang kedua ini. Jadi mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Jadi masing-masing silakan mengambil waktu sendiri untuk doa dan puasa. Entah tergantung apakah itu berapa hari atau minggu kah atau 40 hari kah, itu tergantung masing-masing. Jadi masing-masing harus memulihkan diri karena tidak ada waktu lagi. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang betul-betul sudah menguduskan diri. Mereka yang betul-betul sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa, mati raga, adalah kelompok yang ketiga yang sudah menguduskan diri. Jadi itu sudah dibagi ke dalam 3 kelompok. Itu tentang pertobatan, tentang perdamaian,
tentang bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, jadi ini sudah final. Jadi bagi yang sudah diserahkan kepada pihak iblis, itu memang sudah final. Untuk kelompok yang kedua, harus mengambil waktu sebelum bangsa Papua itu dipulihkan. Sebelum kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua dari Indonesia diserahkan kepada bangsa Papua. Jadi masih ada sedikit waktu. Karena itu masing-masing cari jalan bagaimana untuk menguduskan diri. Kelompok yang ketiga yang sudah menguduskan diri, harap supaya tidak berbuat dosa lagi. Harus selalu dengar-dengaran pada firman Tuhan sambil menjaga kekudusan. Karena sudah tidak ada waktu lagi. Karena bangsa Papua segera akan dipulihkan dengan tangan Tuhan yang Maha Dahsyat. Itu yang jawaban yang pertama. Itu pergumulan doa dan puasa yang bagian wujud pertama. Wujud kedua itu tentang masalah Papua. Masalah Papua dalam doa puasa kita sudah serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu bahwa masalah Papua itu sudah berada di tangan Tuhan. Tuhan dia akan menyelesaikan masalah Papua dengan caranya sendiri. Dan pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Allah sendiri bicara bahwa Allah akan menyelesaikan masalah Papua itu dengan jalan damai. Tuhan tidak mau darah dan air mata jatuh lagi di atas tanah ini. Tuhan dia akan selesaikan masalah Papua dengan jalan damai. Karena itu, mulai saat ini, jangan ada perang lagi antara TNI, Polri, dan pihak TPNOPM. Sudah cukup darah dan air mata jatuh di atas tanah Papua. Sudah cukup. Karena itu Tuhan akan segera menyelesaikan masalah Papua itu dengan jalan damai. Terus yang pergumulan yang ketiga, wujud yang ketiga adalah kita memohon karunia, karisma, kekuatan dari Tuhan. Tuhan kasih tahu melalui utusannya bahwa setiap orang yang meminta karunia itu Tuhan sudah mendengar dan Tuhan sudah menjawab. Karena itu sekarang masing-masing bagaimana mempraktekkan karunia, karisma yang Tuhan sudah berikan itu. Jadi bagaimana sekarang menghasilkan buah. Itu karunia, karisma yang jadi masing-masing sesuai dengan permohonan kita Tuhan sudah kabulkan. Karena itu sekarang masing-masing bagaimana karunia itu digunakan untuk menghasilkan buah. Itu 3 keputusan, 3 jawaban dari 3 pergumulan yang kita bawa dalam doa dan puasa. Menyangkut penyelesaian masalah Papua, itu Tuhan sudah bentuk satu tim. Jadi Tuhan sudah memberi mandat kepada orang-orang yang memang Tuhan sudah tentukan. Secara manusia kita sudah berjuang. Dan sekarang kita sudah mulai masuk dalam rencana Allah. Bukan rencana manusia, bukan rencana dunia. Karena itu Tuhan sudah tentukan pemimpinnya. Ya, Musa Papua itu banyak. Para pejuang, para pemimpin, ada yang sudah meninggal, ada yang ada yang masih ada. Tetapi Tuhan sudah memilih Yosua yang akan memimpin masuk ke tanah suci Papua. Dan kabinetnya sudah disiapkan. Pada waktunya Tuhan akan turunkan kabinet itu melalui abdinya yang Tuhan sudah siapkan. Dan satu tim sudah disiapkan oleh Allah sendiri untuk melakukan berbagai tanda-tanda heran atau berbagai mukjizat. Dan itu akan berhadapan dengan Indonesia, tapi bukan dengan perang, tapi melakukan berbagai tanda-tanda heran. Nah, karena itu semua pihak, semua komponen perjuangan, mari kita bersatu di dalam rencana dan kehendak ini. Rencana dan kehendak manusia kita sudah lalui, sudah puluhan tahun. Mari kita bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan sudah buka ini. Tanggal 1 Desember tahun 2020 kita sudah umumkan deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan.
Di dalamnya sudah umumkan kerajaan transisi Papua. Sekaligus launching buku yang berjudul Bergulat Menuju Tanah Suci Papua. Setelah itu kami serahkan kepada pihak kepolisian Polsek Abepura. Tapi sampai saat ini mereka tidak berani periksa, tidak berani tahan saya, tidak berani juga memenjarakan saya. Karena apa? Bukan mereka takut sama saya, tidak. Tapi mereka takut sama Tuhan Allah yang memberikan mandat kepada saya untuk menulis buku itu dan untuk mengumumkan deklarasi pemulihan itu dan melaunching buku itu. Itu buku itu isinya itu bukan rencana dan kehendak saya. Tapi saya dituntun oleh Roh Kudus dan juga melalui penglihatan, melalui utusan, apa yang mereka sampaikan itu yang kami bukukan. Sampai saat ini Indonesia tidak berani tahan saya. Bukan karena kebolehan dan kemampuan saya. Tetapi hanya semata-mata karena pertolongan dan rahmat Tuhan. Nah, sekarang kita sudah sukseskan doa dan puasa. Itu atas perintah Tuhan. Ya, dan itu jawaban dari doa puasa sudah turun. Tinggal sekarang tunggu komando atau perintah dari Tuhan untuk berbicara, untuk berunding dengan Indonesia. Tentu akan disertai dengan tanda-tanda heran. Karena tongkat dari Allah Bapa itu Tuhan sudah siapkan dan sudah siapkan kabinet. Dan ketika suara komando turun, orang-orang yang sudah disiapkan, yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah itu akan bernegosiasi dengan Indonesia. Nah, karena itu mari semua pihak bersatu dalam rencana dan kehendak Tuhan ini. Semua rencana manusia akan gagal. Karena Tuhan sudah tentukan masa depan bangsa Papua. Bangsa Papua adalah bangsa yang diberkati. Akan bergandeng bersama dengan bangsa Israel. Untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu, mulai saat ini bagi yang belum ambil doa dan puasa. Segera menguduskan diri. Mengambil doa dan puasa. Supaya kita semua akan masuk ke tanah suci. Bagi yang tidak menguduskan diri, tidak akan masuk ke tanah suci Papua. Pembersihan sudah berlangsung dari tanggal 7 Januari tahun 2019. Sedang berlangsung sampai saat ini. Dan pembersihan besar-besaran akan terjadi di malam pembersihan. Setelah penyerahan kedaulatan, kemerdekaan bangsa Papua. Dari negara Indonesia kepada kerajaan transisi Papua. Karena itulah yang Tuhan sudah kasih tahu. Bahwa itu adalah jalan menuju kemerdekaan Papua. Itu adalah jalan atau roadmap Papua. Menuju kemerdekaan bangsa Papua. Mari kita bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan ini. Jangan bertahan pada ego. Banyak orang sudah korban. Orang Papua yang sedikit ini. Sisa-sisa orang Papua yang ada ini. Mari menguduskan diri. Karena hanya orang yang sudah menguduskan diri yang akan masuk ke sana. Kita akan diberikan kesempatan sedikit waktu. Kemerdekaan bangsa Papua adalah kemerdekaan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, karena itu kita akan diberikan sedikit waktu. Bergandeng bersama dengan bangsa Israel kita mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya berharap kepada kita semua, mari kita bersatu dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tidak ada kekuatan di dunia atau siapapun dia yang akan membendung rencana Tuhan yang sedang berlangsung, yang mau diwujudkan di atas ini. Dengan tangan kuat, dengan tangannya sendiri, dengan tangan Tuhan yang maha dahsyat, akan membebaskan bangsa Papua. Tapi bangsa Papua akan merdeka hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain. Bangsa Papua akan melakukan tanda-tanda heran, mukjizat hanya di dalam nama Yesus. Karena itu, mulai hari ini, jangan ada perang lagi. Sudah perang suku kita sudah lewat. Perang dengan Indonesia sudah lewat, perang fisik. Nah, sejak tanggal 21 Januari, tanggal 21 Juni, jam 12 siang ketika kita masuk dalam doa puasa, kita sudah masuk dalam peperangan rohani. Karena itu, kita harus siapkan pedang iman. Kita harus siapkan senjata kebenaran. Kita harus siapkan senjata kasih. Kita harus siapkan senjata pengharapan. Karena ini perang melawan iman. Ini perang rohani. Peperangan rohani sudah dimulai. Karena itu jangan ada peperangan fisik lagi. Sudah cukup darah dan air mata. Sudah jatuh di atas tanah ini. Mari kita mempersiapkan diri, memulihkan diri,
berdamai dengan siapapun termasuk Indonesia. Kita juga berdamai dengan Belanda, kita harus berdamai dengan Amerika, kita harus berdamai dengan PBB, dan berdamai dengan siapapun dia yang menyakiti hati kita. Agar Tuhan juga mengampuni salah dan dosa kita. Ingat, kemerdekaan bangsa Papua 1 Desember tahun 1961. Itu Tuhan yang menunda. Nah, Tuhan menunda, Tuhan mengizinkan bangsa Papua masuk ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi Tuhan tidak mengizinkan negara Indonesia untuk membunuh orang Papua. Tuhan tidak mengizinkan negara Indonesia untuk merampas semua kekayaan yang ada di atas tanah ini. Tuhan hanya memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mempersiapkan bangsa Papua. Karena Papua punya masa depan. Tetapi bangsa Indonesia sudah salah gunakan kesempatan yang diberikan. Dan ini saatnya Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau menegakkan kembali kemerdekaan tanggal 1 Desember tahun 1961. Dan itu kita sudah deklarasi pemulihan bangsa Papua, lahir baru di dalam Tuhan sejak tanggal 1 Desember tahun 2020 dengan mengumumkan berdirinya kerajaan transisi Papua. Dan itu sudah sah. Karena itu Tuhan mau memulihkan kemerdekaan itu. Mari kita semua menyambut rencana Tuhan yang gilang gemilang, yang mau wujudkan di atas tanah ini. Mari kita berdamai dengan siapapun. Mari kita bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Terpujilah Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya. 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 Merdeka.